Halo Cancer, selamat datang kembali di Reading Tanpa Batas Waktu. Kita akan lihat apa yang kamu perlu tahu di sekitaran kamu nonton reading ini ya. Kayak di pre-shuffle kamu tuh aku melihat energi seperti kamu, apa ya, karena energi kamu tuh keluar kuat banget gitu ya. Jadi kayak mungkin ini kayak kamu menunjukkan ini loh diri aku, entah kamu baru mendapatkan kembali kepercayaan diri itu atau ada semacam momen baru-baru ini entah untuk beberapa waktu ya kayak memukul rasa kepercayaan diri kamu, tapi sekarang kamu udah bisa bangkit lagi gitu. Jadi kayak kamu mau nunjukin, "Ini loh diri gue, ini loh gue bisa bangkit lagi, ini loh gue punya kualitas-kualitas tertentu di dalam diri gue." Seperti itu ya. Sekarang kita bahas dulu dari, Astro Oracle-nya. Yang pertama ada Sun, lalu yang kedua Sun itu kata kuncinya Source, lalu yang kedua itu rumah kelima, kata kuncinya Passion, rumah kelima juga rumah kreativitas. Dan yang berikutnya ini adalah energi Aquarius ya, kolaborasi gitu. Aquarius kita nggak bicara sebagai sosok seseorang, tapi lebih kepada energinya Aquarius itu seperti apa. Jadi kayak yang tadi aku bilang dengan energi Sun di situ semacam bisa ya sebagian dari kamu tuh kayak baru bangkit kembali, semangat lagi, seperti ada sinar yang mencerahkan atau memberi inspirasi. Lalu yang kedua, source itu kan kata kuncinya Sun itu source ya. Jadi semacam karena di sini ada energi kreativitas dan kolaborasi, mungkin kamu kayak baru terpikir ya untuk melakukan sesuatu hal yang baru atau mengekspresikan misalnya energi kreativitas kamu atau kayak energi kreativitas kamu berlanjut ke level berikutnya. Misalnya hobi yang kamu upgrade terus jadi sumber penghasilan kamu atau apapun gitu ya, semacam kamu dapat inspirasi terus kamu kayak mentok, kayak berpikir, "Gue gimana melakukannya ya? Gue nggak bisa jalan sendiri," atau gue kayak, "Kalau gue mikir sendiri gue nggak bisa nih." Nah, karena di sini ada energi kolaborasi, jadi apapun itu ya yang kamu butuhkan, entah itu konteksnya untuk kreativitas atau hal-hal lain, ya ini semacam ada tangan-tangan yang tidak terlihat ataupun ada kayak semesta kirimkan orang-orang tertentu, informasi tertentu yang akan membantu kamu untuk apa ya, memudahkan langkah kamu berikutnya. Oke, lalu kita bahas kemudian tarotnya. Terus entah kenapa aku terpikir, mmm, kayak ada yang terpikir untuk ganti gaya gitu, entah gaya rambut, gaya berpakaian, kayak ada yang berubah signifikan gitu dengan penampilan diri kamu ya. Terus di pre-shuffle kamu tuh ada Ace of Cups, sesuatu yang baru. Di sini juga tema besar kamu adalah Ace of Wands, dikonfirmasi sama side. Side itu kayak dipotong gitu ya, ada sesuatu yang di-cut. Itu kayak aku mendapat kayak gaya, entah kamu potong rambut atau ada sesuatu yang berubah signifikan dengan penampilan kamu. Nah, terus juga dengan 2 ace yang signifikan di reading kamu tuh kayak apa ya, ada sesuatu yang baru signifikan di hidup kamu, berhubungan yang tadi energi kreativitas. Cups itu sesuatu yang baru buat hati kamu, entah itu energi pemulihan, entah itu ada sesuatu yang bikin kamu happy, bisa juga ya ini ada hubungannya dengan hubungan romantis karena rumah kelima selain berbicara passion, kreativitas juga itu kayak apa ya, fase awal ketika suatu hubungan baru dimulai gitu, kayak baru kenalan, lagi unyu-unyunya, lagi suka-sukanya, dating itu masuk di rumah kelima. Jadi sangat mungkin sebagian dari kamu tuh kayak di sekitaran nonton reading ini mungkin bertemu orang baru atau baru memulai suatu hubungan ya. Untuk kamu yang bertanya tentang hubungan romantis kamu. Lalu yang berikutnya, inspirasi yang tadi ya dengan Ace of Wands itu semacam, oh inspirasi untuk melakukan sesuatu dan ketika kamu merasa, "Oh gue nggak bisa jalan sendiri nih," atau "Gue nggak bisa mikir sendiri." Nah itu ada orang-orang yang akan menolong kamu, mensupport kamu, atau jadi tim kamu ya. Terus, bisa jadi nih inspirasi kamu ini juga sangat signifikan untuk upgrade finansial kamu, karena di pre-shuffle kamu tuh ada Ten of Pentacles. Oke, sebelum kita bahas lebih lanjut, di blessing-nya adalah Queen of Cups, dikonfirmasi sama, apa nih, Rider. Queen of Cups itu adalah energi nurturing, energi caring, yang tadi aku juga bilang ada sesuatu yang baru dengan hati kamu, mungkin keberadaan sosok orang ini ya, yang signifikan untuk hubungan romantis, nggak masalah laki-laki atau perempuan, kalau ini hubungan romantis yang jelas, orang ini menarik sih, atau ini kamu semacam energi glow up ya, karena posisinya di blessing kamu, terus tadi juga aku mendapatkan vibe tentang ganti gaya, kayak energi kamu yang glow up itu mengundang orang-orang untuk, apa ya, semacam nengok ke kamu, untuk mendekat ke kamu, itu yang pertama. Lalu yang kedua, yang tadi support yang kamu butuhkan untuk apapun yang kamu mau lakukan. Terus, dengan Queen of Cups di sini semacam, apa ya, sesuatu yang baru di hati kamu tuh, entah kamu berproses dengan perasaan tertentu, meregulasi emosi kamu, atau mungkin ada luka-luka yang kamu butuh prosesnya lebih lama gitu. Dan ini kamu di titik yang sudah kelar, itu semua sudah beres, sudah selesai. Ya, apapun yang masih mengganjal dengan hati kamu.
Lalu yang berikutnya yang jadi tantangan adalah judgment dan stork. Ini tuh judgment tuh energinya tuh mirip Pluto gitu ya, karena momen terlahir kembali, momen mata kamu terbuka. Dan dengan stork itu ketika mata kamu terbuka, kamu bergerak. Nah, cuman ini adalah problemnya di kamu atau ada orang-orang tertentu di hidup kamu yang mungkin tidak terima, tidak suka dengan perubahan kamu. Dengan kayak kamu tiba-tiba tersadar terus kamu melakukan perubahan-perubahan tertentu di hidup kamu terus ada yang nggak terima, atau bisa jadi kamu sadar ada sesuatu yang perlu berubah cuman kamu nggak mau bergerak, nggak mau melakukan suatu action atau melakukan sesuatu yang kamu tahu nih sebenarnya kamu perlu lakukan. Nah, ini ketika judge menjadi challenge karena ini harusnya jadi momen momen apa ya, terbangkit karena gambarnya itu kan kayak orang-orang keluar dari peti mati, kayak terlahir kembali, tersadar, terbuka matanya untuk sesuatu hal yang mungkin tadinya gak kelihatan, dan ketika tersadar harusnya keluar dari peti mati, keluar dari dunia yang lama, meninggalkan apapun gitu yang sempat membuat kamu tertahan di situ. Nah, ini challenge-nya bisa jadi pada diri kamu, bisa jadi pada orang-orang tertentu di hidup kamu yang gak terima ya. Di waktu yang akan datang. Ada Six of Pentacles dan The Moon. Di sini tuh Six of Pentacles tentang apa ya, ada upgrade yang tadi aku bilang ada sesuatu yang berubah signifikan dengan keuangan kamu. Moon itu berbicara reputasi, berbicara juga tentang inspirasi. Tadi juga kayak semacam cahaya di dalam gelap, sesuatu yang tadi nggak terlihat sekarang terlihat. Signifikansinya bisa jadi ya part-part diri kamu tadi ada perubahan dalam penampilan atau ada perubahan dalam ekspresi kreativitas, passion kamu yang mungkin tadinya kamu nggak mau melakukan itu karena nggak praktikal atau nggak bisa sendiri, sekarang kamu jadi kayak mengeluarkan keberanian kamu, kepercayaan diri kamu ya. Lalu itu membawa reputasi, kayak ada sesuatu semacam dengan kamu melakukan sesuatu dari hati gitu, ada yang magnetik dengan diri kamu, jadi kayak orang melihat diri kamu gitu ya. Terus dengan Six of Pentacles ini kayak aku melihat gambar tangan yang signifikan di kartunya Aquarius tuh kayak tangan gitu ya. Di Six of Pentacles tangannya juga kayak terjulur gitu. Kayak sesimpel gini, ketika kamu butuh sesuatu, pertama kamu buat intensi kayak berdoa sama Yang Maha Kuasa, dan mungkin bisa juga kayak kamu berbicara dengan orang-orang terdekat kamu yang sekiranya kamu tahu nih orang bisa dipercaya atau bisa mengerti gitu. Mereka mungkin mereka nggak akan bisa langsung bantu, tapi mungkin mereka bisa mengarahkan kamu pada orang-orang tertentu yang lebih kompeten, yang lebih tahu, semacam itu ya. Terus tadi support system yang kamu butuhkan, dan aku mendapatkan gini vibe semacam entah kenapa karma baik kamu ya, ketika kamu melakukan banyak hal baik di belakang, sekarang ketika kamu butuh kayak pertolongan itu, bantuan, support system, apapun yang kamu butuh itu datang gitu ya. Lalu di sini advice kamu adalah Chariot, ini adalah energi kamu dengan Bear. Di pre-shuffle kamu juga ada Chariot, ini adalah moving forward. Nah, tadi ya yang aku bilang resistensinya, aku nggak tahu resistensinya itu entah dari kamu atau orang yang terhubung sama kamu, bisa jadi sosok maskulin signifikan, entah itu pasangan, entah itu temen, kakak, adik, ayah, atau sosok otoritas di tempat kerja. Contoh gini, ketika kamu mungkin salah satu langkah yang ingin kamu lakukan adalah meninggalkan tempat kerja kamu, tapi kemudian orang ini mengatakan sesuatu hal atau bahkan mungkin melakukan sesuatu hal yang ekstrim, misalnya apa ya, menyebarkan gosip lah atau bikin kamu merasa tidak nyaman. Nah, ini tetap gitu, jangan sampai hal-hal yang semacam menahan kamu. Ingat ya, kalau kamu udah merasa kayak resonate dengan apa yang aku bilang dari tadi, berarti ini sebuah konfirmasi buat kamu untuk tetap jalan terus ya. Karena tadi apapun yang kamu butuhkan dengan inspirasi atau sesuatu yang berbicara di hati kamu itu, support system, tangan-tangan yang langsung ada di depan kamu maupun sesuatu yang bergerak di balik layar akan ada di dunia realita kamu untuk memudahkan perjalanan kamu ya, untuk melakukan apapun yang mau kamu lakukan dengan inspirasi tadi yang memanggil di hati kamu. Ya, aku rasa segini aja dulu readingnya kali ini buat kamu. Semoga bermanfaat dan sampai ketemu di reading berikutnya ya. Bye.